Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Alvan Jaya TV. Bahasan kali ini tentang bagaimana hukum membaca sholawat burdah yang katanya oleh sebagian kelompok ulama sholawat burdah itu bid'ah. Mari kita dengarkan pendapat dua ulama. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, kami sangat mengharapkan dukungannya dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Mari kita simak terlebih dahulu pendapat Ustadz Zainal Abidin. Apa salawat di berjanji ya, yang Assalamu alaik Zainal Anbiya itu juga bid'ah karena nggak ada. Ya. Ahmad ya Habibi itu juga bid'ah, nggak ada dalilnya. Salawat nariyah juga nggak ada dalilnya. Ya. Salawat burdah apalagi? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqa itu salawat favorit. Semua hampir majelis ta'lim baca itu. Bahkan ini lagu kebangsaan majelis ta'lim sejabotabek. Kalau ngajian nggak baca itu, wah ini kajian bukan kajian kita. Dan anehnya Ya Rabbi bil Mustafa itu dilakukan apa aja bisa. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fil lana ma madaya wasi'al karami. Ini model untuk bapak-bapak. Ada yang lagu ibu-ibu. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Itu. Ada yang model untuk remaja. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Nge-rap ini. Itu. Masya Allah. Makanya tua, muda, laki, perempuan seneng sama Ya Rabbi bil Mustafa. Padahal subhanallah kalau kita artikan, Masya Allah, pak, merem-merem. Dari Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Wahai makhluk yang paling mulia, siapa lagi yang aku tempatin untuk meminta perlindungan ketika musibah menghimpit kami kalau tidak kepada engkau? Oh, gimana mas? Syirik nggak tuh? Iya. Wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmun lawhi wal qalami. Sesungguhnya sebagian kedermawananmu adalah pemberian dunia akhirat, dan sesungguhnya sebagian ilmumu adalah mengetahui lauhul mahfud dan catatan takdir. Masya Allah, Rasul digituin pak. Gimana itu? Ini Illam takun akhidan yawmal ma'adi yadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami. Waduhai Muhammad, kalau engkau tidak tarik tanganku nanti di akhirat, pasti kakiku kepleset ke neraka jahanam. Itu. Jadi ini ungkapan yang jelas hadirin sekalian. Penulis burdah itu dari Mesir, ya. Itu merupakan orang yang bukan alim, tidak ada tanda-tanda ulama, bahkan pengikut sufi, dan banyak melakukan kefasikan. Dengan demikian syairnya pun syair-syair yang, tapi subhanallah, menjadi keyakinan umum. Nah ini nggak boleh. Selanjutnya kita dengarkan pendapat Ustadz Abdul Somad berikut ini. قد آتت ستين مع مئات فرج بها كربنا يا واسع الكرم. Abiyatuha, bait-baitnya. Qad atat, sudah tiba. Sittin, 60. Ma'mi'ah, 160. Farij biha, dengan membaca ini mohon kami kepada engkau ya Allah, lapangkanlah segala kesulitan kami, mudahkanlah segala urusan kami, ya wasi'al karami, wahai engkau yang kemuliaanmu amat sangat luas. Oh,
ini bid'ah ini, berdoa pada Allah kok pakai burdah. Ini ada yang membid'ahkan burdah sekarang. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Sekarang kan lagi tren, mana dalilnya? Andai disebutkan pun dalilnya bukan dia paham. Nabi SAW sedang diam duduk. Tiba-tiba datang seorang laki-laki memuji Nabi, memuji mengagungkan Nabi. Lalu mendengar sahabat memuji Nabi, apa respon Nabi? Sakata, Nabi diam. Watabassama, Nabi tersenyum. Diam dan tersenyum, itu namanya hadis takriri. Kalau Nabi yang ngomong puji aku, puji aku, puji aku, itu namanya qauli. Kalau Nabi yang muji sendiri namanya fi'li. Kalau orang yang memuji Nabi diam namanya takriri. Payah ngingatnya? Enggak usah diingat, saya paham, teknologi jauh lebih sulit. Nah, jadi hadis itu 3, tidak mesti disyaratkan. Pernah nggak dibuat Nabi? Pernah nggak dibuat Nabi? Kalau nggak pernah dibuat Nabi, bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Tidak mesti disyaratkan mesti pernah dibuat Nabi, Mas Bro. Kalau Nabi pernah ngomong namanya qauli. Kalau Nabi melakukan namanya fi'li. Kalau Nabi nggak ngomong, nggak melakukan, dia diam aja, tapi perbuatan itu boleh, namanya takriri. Maka membuat puji-pujian untuk Nabi termasuk takriri. Nabi ketika sahabat memuji, Nabi diam. Bahkan ada seorang sahabat yang penyair, namanya Hasan bin Thabit. Setiap mau perang, Nabi panggil Hasan. Hasan, bangkitkan semangat jihad dengan bersyair. Nah, jadi adik-adik yang pandai buat puisi silakan, tapi puisi yang membangkitkan semangat perang. Aku tidak tahu perang. Kalau nggak tahu perang ya nggak usah buat syair puisi. Nah, jadi sampai mana tadi ceritanya kok hilang? Oleh sebab itu maka ditulisnya lah syair. Saya menjelaskan lebih kurang 60 menit. Selesai 60 menit kita buka tanya jawab. Tentu menjelaskan 160 tidak selesai. Saya hanya pilih saja. Amin tadhakkuri jiranin bidhi salami ma rajta dam'an jara min muqlatin bidami. Apakah min tadhakkuri, tadhakkur, ada enggak yang mau mengingat jiran? Jiran sudah jadi bahasa kita, tonggo nih sopo. Bidhi salami, yang ada di Dhi Salam. Dhi Salam sebuah tempat antara kota Makkah Madinah. Ada enggak yang mau mengingat tentang seorang jiran tetangga yang berada di antara kota Makkah Madinah bernama Dhi Salam? Marajta dam'an jara, marajta, kau sudah mencampur, dam'an, air mata, jara yang mengalir, min muqallati, mengalir dari pelupuk mata dengan air mata. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menetes darah dari pelipisnya, patah giginya, berdarah terompah kayunya, bersatu air mata dan darah. Berada di kota Makkah Madinah, datang sahabat meminta, ya Rasulullah, engkau punya doa mustajab, berdoalah 1 kali doa saja, rata mereka dengan tanah, mintalah doa kepada Allah. Apa kata Nabi? Tidak, biarlah ini berdarah, biarlah ini menetes, biarlah ini patah, biarlah ini luka, kusimpan doa itu untuk siapa? Untuk mereka 14 tahun, 14 abad akan datang, akan lahir ke dunia. Dia sediakan doa itu untuk kita. Apa yang kita buat untuk dia? Maka adik-adikku, anak-anakku sekalian, yang kalian sudah belajar teknologi ini, kalian kembangkan ini untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi pendapat mereka. Jadi kesimpulan menurut Ustadz Abdul Somad, sholawat berzanji itu boleh. Semoga video ini bermanfaat. Tidak ada tujuan memprovokasi ulama, akan tapi agar kita mengetahui bagaimana hukum membaca sholawat burdah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Jangan.
Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.